Kasus tewasnya Brigadir Yosua di tangan atasannya Irjen Verdi Sambo menyita perhatian publik di tanah air. Rumitnya alur kasus, banyaknya pihak yang terlibat hingga belum jelasnya motif sang jenderal mengambil nyawa ajudannya membuat kasus ini terus dinanti masyarakat, apapun perkembangannya. Polri yang sadar begitu besar sorotan terhadap institusinya seakan berkejaran dengan waktu untuk menuntaskan kasus ini dan melimpahkannya ke meja hijau. Kerja maraton dengan Kejaksaan Agung pun terus dilakukan untuk melengkapi semua berkas yang diperlukan agar kasus ini segera disidangkan. Bahkan Kejaksaan sudah mempersiapkan 30 jaksa terbaiknya untuk mengawal kasus yang begitu menyita perhatian selama hampir 2 bulan terakhir ini. Namun optimisme Polri untuk menuntaskan kasus ini secara transparan sepertinya masih harus dibuktikan hingga persidangan digelar. Pasca digelarnya rekonstruksi kasus, tidak sedikit pihak yang masih menyaksikan bahwa jerat hukum kepada para tersangka akan sesuai dengan harapan dan majelis hakim sependapat dengan bukti, saksi, dan juga hasil penyidikan. Apakah pasal yang digunakan mencerminkan polisi bersungguh-sungguh menjerat para tersangka dengan hukuman maksimal? Lalu akankah terjadi kejutan di persidangan nanti? Seperti para tersangka bebas atau mendapat hukuman ringan? Ya, dengan tetap mengedepankan apresiasi untuk para penyidik yang masih bekerja hingga saat ini, bahkan juga tim khusus. Tapi memang saat ini opini yang terbentuk di masyarakat, ada yang percaya bahwa Sambo dan kawan-kawan akan dihukum seberat-beratnya dengan unsur pembunuhan berencana, hukuman mati. Tapi ada juga yang meragukan mengenai bagaimana jika Sambo dan kawan-kawan tidak diganjar hukuman mati atau tidak berat kepada pembunuhan berencana, tapi adalah pembunuhan biasa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir praktisi hukum kita Bapak Luhut Pangaribuan. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam. Selain itu saya juga sudah tersambung dengan Prof. Hermawan Sulistyo. Selamat malam Prof. Kiki. Dan juga saya sudah melihat Prof. Hipnu Nugroho yang merupakan pakar hukum pidana kita. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Tata. Baik, mungkin pertama kali saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sebelum kita lebih jauh melihat mengenai pasal, boleh kita jawab keraguan dari masyarakat, Prof, berawal dari rekonstruksi yang sudah digelar. Masyarakat beranggapan apa yang diadegankan kok tidak terlihat mengenai unsur pembunuhan berencana, merencanakan pembunuhan terhadap Joshua, sehingga dari masyarakat apa jangan-jangan pembunuhan berencana tidak bisa dibuktikan karena rekonstruksi menunjukkan seperti itu. Bagaimana Prof menjawabnya? Ya, terima kasih Mbak Tata. Jadi dalam rekonstruksi itu kan suatu penilaian ulang dari alat bukti yang sudah dikumpulkan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan sebagainya. Memang betul bahwa apa yang dilihat dalam rekonstruksi mungkin tidak menunjukkan seperti yang digambarkan. Di sini ada dua perspektif Mbak Tata yang harus kita lihat. Pertama, perspektif penegak hukum. Penegak hukum sudah mengantongi bukti-bukti perencanaan yang terjadi, yang dilakukan pemeriksaan sejak awal di Saguling. Kemudian, perspektif masyarakat bisa terjadi karena kemarin kita dengar ada suatu bukti yang tidak berbicara, ada suatu keterangan yang tidak relevan. Ini hal yang biasa. Karena apa? Setiap kali kita pemeriksaan rekonstruksi, pasti pihak-pihak tersangka selalu berusaha menghindarkan, berusaha mencari suatu hal yang menguntungkan. Disinilah nanti seorang penyidik diperlukan suatu sensitivitas, insting bahwa ini tersangka pura-pura, ini tersangka sudah ganti pemikiran, ini saksi juga sudah tidak sesuai. Nah, disinilah maka rekonstruksi pemikiran seorang penegak hukum tidak perlu khawatir. Karena apa? Dalam suatu penegak hukum, penegakan alat bukti itu ada petunjuk. Petunjuk itu ada suatu pemikiran dari rangkaian antara keterangan saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Nah, keterangan itu Mbak Tata yang digabungkan secara scientific crime investigation yang menunjukkan bahwa dia sebagai pelakunya.
ini yang harus kita pahami. Dalam setiap pengungkapan perkara pasti itu, jadi tidak semulus yang kita bayangkan. Apalagi perkara ini menyangkut seorang pimpinan kepolisian. Apalagi perkara ini sudah mengalami suatu perubahan. Apalagi perkara ini sudah mengalami obstruction of justice yang sejak awal sudah memang ada keinginan untuk dikaburkan. Sehingga tinggal bagaimana Barreskrim dengan kemampuan instingnya, dengan kemampuan saintifiknya, mampu memformulasikan bahwa apa yang terjadi adalah benar adanya suatu perencanaan. Begitu Mbak Caca. Kalau Pak Luhut bagaimana? Dari rekonstruksi yang sudah digelar sebenarnya kuat tidak menggambarkan tidak bahwa ada unsur pembunuhan berencana? Karena publik mungkin sedikit meragukan ya, bagaimana? Baik, pertama-tama saya jelaskan dulu tentang rekonstruksi itu. Itu adalah salah satu bentuk teknis penyidikan. Selain konfrontasi dan interview atau tanya jawab. Biasanya dalam kasus-kasus pembunuhan ya seperti kasus Sambo ini rekonstruksi selalu dilakukan. Nah, kita tahu bahwa rekonstruksi sudah dilakukan beberapa hari yang lalu dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menurut saya yang perlu digarisbawahi. Rekonstruksinya itu tindakan penyidikan ini justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Padahal sejak awal sampai Presiden turun tangan, Kapolri turun tangan, dibuka seterang-terangnya. Dalam rekonstruksi yang kemarin itu hadir beberapa pihak ya, seperti Kompolnas, Jaksa, LPSK, Komnas HAM ya, menurut berita. Tapi sedihnya advokat dari korban yang sejak awal melaporkan dan peduli terhadap kasus ini tidak diikut sertakan, pokoknya nggak boleh ikut gitu. Jadi ada kata pokoknya sebagaimana diberitakan. Dan ini menimbulkan pertanyaan apakah objektivitas sedang dijalankan dalam mengusut perkara ini seperti isu pembunuhan berencana, sengaja dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya ini jangan terjadi lagi surprise yang seperti ini sehingga menimbulkan kecurigaan. Sejak awal kan sudah menimbulkan kecurigaan. Boleh menurut teorinya hak dari korban itu sudah diakui oleh penyidik. Tapi kan ini antara penyidik dengan penyidik, ya kan? Padahal jangan sampai ada vested interest, jangan sampai ada conflict of interest, jangan ada parsialitas, harus imparsial. Nah oleh karena itu rekonstruksi yang kemarin yang dilakukan dihadiri justru yang tidak relevan, dihadiri justru tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana itu, ya, di mana kuasa korban atau advokat dari korban mestinya ikut, ya, walaupun tidak ada yang mengatakan harus ikut. Memang kuasa tersangka ikut kalau itu sudah normatif. Tapi kan kasus ini sangat extraordinary. Ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai ada kekurangan sehingga menimbulkan pertanyaan, serius nggak ini polisi mengusut perkara ini dalam arti sejujur-jujurnya, terbuka-terbukanya dan sesuai dengan tanggung jawab nanti yang dipikul oleh pelakunya. Kalau unsur pembunuhan berencana tergambar tidak ya dari rekonstruksi? Nah itu yang kemudian menjadi diragukan. Okay. Sekarang kan yang mengemuka di publik ya kan dibuat sangkaan yang subsidiaritas. Okay. Ya primer 340 subsidiarnya dengan sengaja. Baik. Nah kalau dengan sengaja maka ancaman hukumannya kan lebih rendah, 15 tahun. Barangkali hakim bisa nanti menghukumnya lebih rendah karena itu maksimum. Baik. Maka dengan begitu maka sejak awal nanti BAP-nya itu yang disiapkan tadi yang terlihat tadi itu ya, tidak objektif, tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Baik, Prof Kiki boleh ditanggapi dong, Prof, selain mengenai objektivitas rekonstruksi yang sudah digelar, bahkan juga ada sedikit masyarakat atau bagian dari masyarakat juga belum melihat unsur pembunuhan berencana dalam rekonstruksi. Prof, bagaimana menjawabnya? Saya bukan ahli hukum ya. Jadi saya tidak tahu pasal berlapis yang digunakan oleh penyidik, segala macam. Yang ahli hukum kan Ruhut itu. Jadi tapi saya punya pengalaman berkali-kali dalam proses yang seperti ini pada kasus-kasus yang sangat sulit ya, dari kerusuhan Mei 98 sampai belakangan ini berkali-kali. Ya, bagaimana kita merekonstruksi suatu peristiwa, lalu
menyusunnya dalam BAP. Kalau itu sudah urusan ahli hukum gitu. Tetapi ada alat bukti yang sifatnya fisik yang tadi Pak Ibnu menjelaskan harus ada penjelasan saintifiknya, itu yang harus disiapkan oleh penyidik. Saya tidak melihat dan tidak mengikuti dari dekat apakah penyidik langkahnya ke arah sana gitu. Tapi rasanya sih dengan kasus yang seperti ini dan semua orang turun tangan seperti ini itu dilakukan. Contohnya tidak ada atau sekecil mungkin peluang untuk ngutak-ngatik uji forensiknya. Uji forensik baik medis maupun yang non medis. Yang non medis itu misalnya kaliber peluru, misalnya proyektil yang ditembakkan itu dari pelurunya siapa, dari pistolnya siapa. Itu kalau sama-sama menggunakan 9 mili, sama-sama peluru proyektil yang ditemukan itu 9 mili, tetapi peluru pistol yang digunakan beda-beda gitu kan, semua menggunakan Glock misalnya. Tapi Glock di tangan siapa itu kan di ahli hukum harus bisa menetapkan nanti bahwa kalau yang nembak pertama yang menyebabkan kematian itu misalnya Sambo, jejak forensiknya mana? Nah, penyidik itu yang menyiapkan hal-hal seperti itu tadi gitu. Saya tidak bisa menilai menjudge apakah itu dilakukan secara serius dengan semua kemampuan yang ada, yang mestinya iya gitu. Tetapi ranah penyidikan kan itu ranahnya penyidik ya. Yang dengan prinsip diskresi itu sebetulnya tidak bisa diganggu gugat. Nah, pada kasus Sambo ini kan agak sulit atau menjadi sulit karena penyidiknya yang melakukan itu adalah pelaku kejahatannya gitu. Nah, catatan saya seperti itu gitu. Jadi kalau pada sekarang sudah rekonstruksi nanti masuk ke penuntutan, apakah di BAP itu struktur penyusunan peristiwanya itu sesuai, sejalan atau berdasarkan bukti-bukti penyidikan secara saintifik, saya kira bisa dipertanggungjawabkan nanti selesai bisa 340 lalu murni itu perencanaan. Nah, kita kan belum tahu direncanakannya di mana. Publik menuntut itu. Mungkin saja memang tidak di situ atau di dalam rekonstruksi itu belum ada, tidak terlihat atau belum terlihat dia merencanakan di mana gitu. Yeah. Saya kira penyidik masih punya peluru-peluru lah gitu. Biasanya kalau kami lakukan simulasi internal gitu ya dulu ya, kalau kita lakukan kira-kira kelemahannya di mana nih? Kelemahan itu akan diserang oleh pembela di titik yang mana? Nah, penyidik melengkapi itu, kelengkapan itu tidak selalu dikeluarkan. Kalau semua dibuka ke ruang publik segala-galanya oleh penyidik, ya nanti gampang diserang lagi oleh pengacara. Oh, salahnya di sini, di situ, kelemahannya di situ. Jadi kan harus ada yang diumpetin juga sebagai peluru terakhir di persidangan gitu. Baik, menarik nih karena kita sudah punya ada pakar hukum bahkan juga praktisi hukum. Mungkin nanti saya ke Pak Luhut. Sekiranya ada kemungkinan diserang di mana oleh kuasa hukum Sambo dan kawan-kawan? Mengingat kronologisnya Bapak pasti sudah tahu betul karena mungkin publik bertanya bagaimana jika bahwa tidak ada pembunuhan berencana tapi pembunuhan spontan yang dilakukan Sambo ketika bertemu dengan Joshua di Jakarta, seperti itu kah sesaat lagi?